NIM 1810910017 Makul Pendidikan Anti Korupsi, dosen pengampu Yusuf Falak MPD. Di sini saya akan memaparkan definisi arti sukses dalam hidup saya. Sukses berarti harus mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Dengan memiliki sebuah tujuan tersebut, kita akan termotivasi dalam menggapainya semaksimal mungkin. Meskipun tujuan tersebut bisa dikatakan agak sulit, tapi dengan adanya dorongan moral orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga, tujuan tersebut akan lebih mudah untuk kita meraihnya. Dengan meraih tujuan tersebut, kita bisa merasa puas dan bahagia dengan apa yang kita raih. Tetapi tidak hanya berhenti dengan rasa puas itu sendiri, masih banyak hal yang lain yang bisa kita kejar ke depannya. Dengan tokoh yang saya anggap sukses ialah Susi Pujiastuti. Tak terlalu terkenal, kisah suksesnya patut kita acungi jempol. Meski dulu dropout atau DO dan sempat mencicipi penjara, Susi berhasil menangguk sukses dan terpilih menjadi entrepreneur 2015. Wanita kelahiran 1965 ini pun dengan gamblang mengaturkan kisah hidupnya yang cukup berliku. Susi yang cukup pandai saat duduk di bangku sekolah tiba-tiba memutuskan untuk berhenti sekolah pada tahun 1983. Ketika itu dia masih duduk di kelas 2 SMU dan berumur 17 tahun. Keluarnya Susi dari sekolah itu bukannya tanpa alasan. Ia mengaku ada 2 alasan mendasar yang memutuskan ia berhenti sekolah, yakni alasan kesehatan. Alasan kedua, Susi mengaku tidak suka sekolah. Sewaktu SMP, dia selalu mendapat rank pertama, tapi ia mulai malas bersekolah. Ketika SMA, ia memutuskan untuk mengikuti kegiatan politik. Setelah berhenti sekolah, di awal-awal usahanya, Susi berjualan ikan dengan bakul. Kegiatan usaha itu digeluti selama kurang lebih 13 tahun. Dalam kurun waktu itu, Susi berjuang untuk mengumpulkan uangnya, dan akhirnya setelah modalnya cukup, Susi pun mendirikan pabrik pengolahan ikan di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 1995. Dengan kerja kerasnya, Susi berhasil mengembangkan perusahaannya yang kini memiliki 500 karyawan. Pabrik milik Susi ini mengelola hasil laut baik yang berupa ikan maupun udang dengan fokus pada produksi lobster. Selain pabrik pengolahan ikan, wanita yang bersuamikan orang Jerman ini juga memiliki perusahaan penerbangan Susi Air. Perusahaan tersebut memiliki jenis pesawat seperti Cessna dengan kapasitas 14 penumpang. Meskipun sekolahnya tidak lulus, ia berhasil membangun bisnis perikanan dan penerbangan dengan omset ratusan miliar per tahun. Susi Pujiastuti telah membuktikan itu dengan nyata pada kita semua. Ulet dan tekun dalam mengembangkan usaha menjadi kunci sukses beliau dalam membangun bisnis. Bukankah pengalaman ini merupakan sebuah motivasi yang baik bagi anak bangsa untuk membangun dan merawat mimpi yang sudah dibuktikan oleh Susi Pujiastuti lewat kenyataan yang ada. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Najwa Shihab yang akrab dipanggil Nana, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 16 September 1977. Umur 43 tahun. Dia adalah mantan pembawa acara berita di stasiun televisi Metro TV.
Dia pernah menjadi anchor dalam program berita Prime Time Metro Hari Ini, Suara Anda, dan program Bincang-Bincang Mata Najwa. Najwa adalah putri kedua Quraisy Shihab, Menteri Agama era Kabinet Pembangunan 7, mana menikah dengan Ibrahim Assegaf dan sudah memiliki satu orang anak laki-laki yang akrab dipanggil Izzat dan umur 20 tahun. Najwa adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1996. Semasa SMA, ia terpilih mengikuti program American Field Service atau singkatan AFS, yang di Indonesia program ini dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Selama 1 tahun di Amerika Serikat, ia merintis karir di RCTI. Tahun 2001 ia memilih bergabung dengan Metro TV karena stasiun TV itu dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap dunia jurnalistik. Pada bulan Agustus 2017, melalui episode Catatan Tanpa Titik, ia secara resmi mengundurkan diri dari Metro TV yang telah membesarkan namanya. Dan pada 10 Januari 2018, Najwa Shihab melalui Mata Najwa tampil kembali di Trans 7 dengan tetap menempati slot yang sama seperti sewaktu di Metro TV, yakni hari Rabu pukul 8 malam. Pada tahun 2014, setelah berkecimpung menjadi jurnalis selama 9 tahun, Najwa Shihab mendirikan Narasi TV, sebuah perusahaan berita dan media omni-channel yang menciptakan dan mengelola beberapa jenis konten. Itu singkat cerita dari Najwa Shihab, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safaruddin Effendi. Nomor induk mahasiswa 18109-138, kelas A6 IPS dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pendapat saya mengenai arti sukses dalam hidup dan contoh tokoh yang dianggap sukses. Yang pertama, arti sukses dalam hidup menurut saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik tentang apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi sukses bisa didapatkan pada seseorang yang mau berusaha dan melakukan sebuah pergerakan pada dirinya. Terus yang kedua, saya mengambil tokoh Adam Khoo karena beliau seorang pemotivasi, pengusaha, dan penulis asal Singapura. Selain itu juga beliau menjadi motivator terkenal di Singapura. Adam Khoo lahir di Singapura pada tahun 1974. Adam Khoo juga dulunya dicap sebagai orang yang sangat tidak pandai, bahkan pernah di DO atau drop out karena nilai sekolahnya yang sangat buruk. Tetapi dari semangat Adam Khoo untuk bisa lebih menuju ke sukses, beliau mau melakukan perubahan yang sangat drastis. Sehingga saat ini Adam Khoo menjadi founder dan master chef trainer of Adam Khoo Learning Technology Group, sebuah lembaga pendidikan swasta terbesar di Asia. Adapun sektor bisnisnya meliputi periklanan, pelatihan perusahaan, dan investasi profesional. Karena usaha dan jerih payahnya, jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Keyakinan yang besar akan membantu diri sendiri mengeluarkan semua kemampuan untuk mencapai tujuan. Terima kasih.